Hi, how you doing? Nice to see you again with me, Reva Ragam Santika on Reva Cuma Belajar channel. In this video, I would like to share about database introduction. In this session, I would like to share about relational data model, which is the fourth session of database introduction. Before we start our study, Reva would like to say thank you for choosing this video. Don't forget to like and subscribe and activate the notification bell so you can be the first to know my update video. And here we start to learn about relational data model. In this video, we will learn about how to understand the concept and the software for use this model. And the topic is about term and relational data model, key types, constraints or rules in relational data model, and DBMS language. To make sure you know better about this lesson, don't worry, I will present all the presentation in Bahasa. So here they are. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang istilah dan model data relasional. Basis data relasional, kebanyakan model yang digunakan adalah model basis data relasional dengan menggunakan Relational Database Management System atau RDBMS. RDBMS menyediakan layanan pengorganisasian data yang mudah tetapi memiliki kemampuan untuk menangani jumlah data yang sangat besar. Beberapa contoh dari RDBMS antara lain adalah Oracle, MS SQL Server, MySQL, DB2, dan Microsoft Access. Nah, model basis data relasional memiliki struktur logik yang disebut sebagai relation atau relasi. Struktur relasi merupakan struktur data dua dimensi pada level fisik berupa tabel. Nah, atribut ini merepresentasikan elemen dari data yang berkaitan dengan relasi. Sebagai contoh, relasi mahasiswa memiliki atribut-atribut seperti NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga alamat. Nah, berikut ini adalah properti dari relasi. Di sini ada is/sn, ada first name, ada last name, birth date, sex, dan juga address. Nah, properti dari relasi, setiap baris harus berisi data tentang sebuah entity. Kolom-kolom berisi data tentang atribut dari suatu entity. Oke. Kemudian satu sel pada tabel berisi satu data tunggal. Oke, jadi satu sel ini hanya terdiri dari satu data tunggal. Seluruh entry pada satu kolom memiliki domain yang sama. Oke, jadi ini harus memiliki domain yang sama. Tiap kolom memiliki nama yang unik, tidak boleh ada yang sama. Urutan kolom tidak penting, urutan baris tidak penting, tidak ada dua baris yang identik. Jadi tidak boleh ada dua baris yang isinya sama. Nah, berikut ini adalah contoh tabel bukan relasi. Kenapa bukan relasi? Seperti tadi, kalau menurut aturan dari properti dari relasi bahwa satu sel itu harus berisi satu data tunggal. Sedangkan di sini ada beberapa ada satu sel yang memiliki lebih dari satu data tunggal. Oke, terus kemudian tiap baris berisi data tentang sebuah entity. Oke, di sini ada facts dan home yang seharusnya dikeluarkan gitu ya menjadi kolom tersendiri. Oke, berikut ini adalah terminologi dari model relasional. Yang pertama itu adalah employee disebutnya sebagai relation name. Oke, kemudian SSN, first name, last name, birth date, sex, dan address disebutnya sebagai atribut. Nah, relation name ini adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Oke, sedangkan atribut itu adalah kolom pada sebuah relasi atau field. Nah, berikutnya adalah baris pada sebuah relasi ini adalah disebutnya tuple. Oke, baris sebuah relasi disebutnya sebagai tuple. Oke, kemudian ada yang disebutnya sebagai derajat atau degree. Degree itu adalah jumlah atribut dalam sebuah relasi atau jumlah field. Oke, ini adalah jumlah atributnya dalam sebuah relasi atau jumlah fieldnya. Di sini ada 6. Kemudian cardinality itu adalah jumlah tuple dalam sebuah relasi atau jumlah record. Oke, kemudian ada domain. Domain adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Oke, jadi setiap satu field ini gitu, dia harus memiliki domain yang sama. Sebagai contoh, first name dia adalah karakter 10. Jadi ini hanya boleh berisi karakter sebanyak 10 digit. Kemudian tanggal lahir itu date. Nah, berarti dia harus tipe datanya adalah date semua. Oke. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari terminologi model relasional. Kita akan masuk ke materi selanjutnya.
Oke, berikutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis key. Oke, di sini di relation key ini ada beberapa jenis key, disebutnya sebagai super key. Super key itu adalah satu atribut atau gabungan atribut kolom pada tabel yang dapat membedakan semua baris secara unik. Oke, kemudian kandidat key itu adalah super key minimal sehingga tidak ada subset dari super key ini yang dapat mengidentifikasikan tabel dalam sebuah relasi atau super key yang tidak mengandung super key yang lainnya. Kemudian ada yang disebutnya sebagai primary key. Ini adalah kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tabel secara unik dalam sebuah relasi ditandai dengan garis bawah biasanya. Kemudian alternate key itu adalah kandidat key yang tidak dipilih menjadi primary key. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu nih. Apa itu super key, apa itu kandidat key, primary key, dan alternate key. Oke, relation key gitu ya, atau di sini kita mulai dari super key gitu ya. Tadi dikatakan bahwa dia itu adalah satu atribut atau gabungan atribut kolom pada tabel yang dapat membedakan semua baris secara unik. Jadi di sini kita cari dulu gitu ya. Yang pertama kita cari dulu per kolom yang sifatnya unik. Oke, pertama yang sifatnya unik adalah kode MK, kemudian nama MK. Oke. Kemudian tadi dikatakan bahwa gabungan atribut pada tabel yang bisa disifatnya secara unik. DU001 dan English ini bisa dijadikan sebagai kandidat untuk super key. Oke, DU001 English dan semester 2. Kita cari apakah di sini ada juga yang DU001 English dan semesternya 2. Nggak ada kan? Kemudian kode MK, nama MK, dan SKS. Adakah yang sama di U001, nama MK-nya Inggris, dan SKS-nya 2? Nggak ada kan? Nah, SKS tidak bisa dijadikan sebagai super key. Karena apa? Karena ada yang sama. Kemudian semester, bisa nggak? Gitu ya. Semester juga nggak bisa. Semester dengan SKS juga nggak bisa. Maka bukan super key. Oke, kemudian kandidat key itu adalah super key minimal, sehingga tidak ada subset dari super key ini yang dapat mengidentifikasikan tabel dalam sebuah relasi atau super key yang tidak mengandung super key yang lainnya. Oke, jadi di sini kita cari super key yang tidak mengandung super key yang lainnya. Kalau contoh kode MK, nama MK dan semester, dia ada mengandung super key yang lainnya. Oke, karena kode MK dan nama MK dia masing-masing adalah super key. Berarti kita cari super key yang minimal adalah kode MK dengan nama MK, kode MK dan nama MK. Kemudian primary key itu adalah kita cari dari kandidat key yang nilainya paling unik. Sudah pasti adalah kode MK. Alternate key itu adalah sisa dari kandidat key yang tidak terpilih sebagai primary key, yaitu adalah nama MK. Oke, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang constraint. Oke, di sini ada integrity constraint. Ini adalah memastikan data yang dimasukkan adalah data yang akurat dengan beberapa rule atau aturan. Pertama itu adalah ada yang disebutnya sebagai domain constraint. Ini adalah nilai yang diperbolehkan untuk setiap domain dari tiap atribut pada setiap relasi field untuk field name sebagai contoh. Misalkan domain constraint-nya adalah karakter dengan size-nya adalah 10 dengan format 999 sampai dengan 10 kali. Berarti hanya bisa menampung bentuknya adalah angka. Jadi kalau ada M di sini maka tidak bisa. Kemudian entity integrity. Di sini ada null. Null ini adalah merepresentasikan tidak ada nilai value dari sudut atribut pada suatu tuple row pada suatu tabel. Ini disebutnya adalah null. Oke, tidak boleh ada null. Null berbeda dengan nilai 0 untuk tipe data numerik atau spasi untuk tipe data teks. Nah, entity integrity itu menyatakan dalam sebuah relasi tidak ada atribut atau primary key yang mempunyai nilai null value. Jadi tidak boleh primary key itu ada nilai null value. Nah, primary key itu adalah field yang mengidentifikasikan record dalam sebuah file, sehingga dalam sebuah record minimal nilai yang harus ada adalah sebuah primary key. Berikutnya adalah referential integrity. Nah, referential integrity ini adalah jika dalam sebuah relasi terdapat foreign key, maka setiap nilai value dari foreign key harus ada pasangannya pada relasi di mana nilai tersebut menjadi primary key. Sebagai contoh, di sini ada tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Ini disebutnya sebagai tabel master. Ya, tabel master itu adalah tabel yang datanya jarang sekali mengalami perubahan. Dan sini adalah ada tabel kuliah disebutnya sebagai tabel transaksi. Di sini NIM 003 tidak dapat dimasukkan karena NIM tersebut tidak ada pada tabel master mahasiswa. Kemudian KDMK KP strip 5 tidak dapat masuk. Oke, karena kode tersebut tidak ada pada tabel mata kuliah. Sebagai contoh nih, misalkan saya ingin memasukkan
KP003, sini 003 ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah untuk KP strip 1. Tapi di sini 003 tidak ada dalam tabel mahasiswa, maka tidak bisa untuk mengambil mata kuliahnya. Kemudian KP strip 5 ini tidak terdapat di dalam tabel mata kuliah, maka juga tidak bisa untuk dimasukkan ke dalam tabel kuliah. Berikutnya adalah enterprise constraint. Ini adalah aturan tambahan yang dispesifikasikan oleh user atau DBA dari database yang ada dalam suatu perusahaan. Misalnya dalam satu perpustakaan aturan peminjaman buku hanya boleh 2 dalam 1 kali peminjaman. Ini disebutnya sebagai enterprise constraint. Dan berikutnya kita akan masuk ke dalam materi DBMS language. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam materi tentang DBMS language. Nah, DBMS merupakan perantara bagi pemakai dengan basis data dalam disk. Cara berinteraksi atau berkomunikasi antara pemakai dengan basis data tersebut diatur dalam suatu bahasa khusus yang ditetapkan dalam perusahaan pembuat DBMS. Dan bahasa itu disebutnya sebagai bahasa data yang terdiri dari sejumlah perintah atau statement yang diformulasikan dan dapat diberikan user dan dikenali atau diproses oleh DBMS untuk melakukan suatu aksi atau pekerjaan tertentu. Contohnya adalah basis data ya, contohnya adalah SQL, MySQL, dan Oracle. Sebuah bahasa data biasanya dapat dibagi menjadi 2 kelompok, ada data definition language, ada data manipulation language. Nah, DDL ini adalah kita menspesifikasikan notasi untuk mendefinisikan skema sebuah basis data. Contohnya adalah ada create table, account, kemudian account number-nya, karakter 10, balance, misalkan tipe datanya adalah integer. Nah, DDL compiler ini menghasilkan sekumpulan tabel yang disimpan dalam sebuah kamus data atau data dictionary. Nah, kamus data berisi metadata, data tentang data itu sendiri, seperti database skema, data storage, dan data definition language, menspesifikasikan struktur penyimpanan dan metode akses yang akan digunakan. Dan integrity constraint ini menjabarkan tentang domain constraint, referential integrity atau reference constraint in SQL, kemudian assertion authorization. Nah, DML ini adalah suatu bahasa yang membantu pengguna untuk mengakses atau memanipulasi data yang diorganisasikan dengan pendekatan model data yang cocok. Berikutnya adalah manipulasi data dapat berupa pengambilan informasi yang disimpan dalam database, sebutnya sebagai select, kemudian penyimpanan suatu informasi baru ke dalam database atau insert, dan penghapusan informasi dari sebuah database atau delete, pemutakhiran data yang disimpan dalam database atau update. And this is the end of the video learning about relational data model. If you have any suggestion and comment, don't hesitate to leave your message in the box below. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and activate the notification bell so you can be the first to know my update video. And certainly, I become more exciting to create another video. Stay tuned on my channel, stay safe, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye-bye.